Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, mari siapkan diri kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang malam yang telah berlalu dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami melangkah di hari ini. Sebelum kami melangkah di hari ini dengan segala tugas dan kerja kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca Yakobus pasal 2 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di ayat 4 dikatakan begini, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukan hal yang mengejutkan lagi bila manusia menilai sesamanya berdasarkan apa yang dapat dilihat secara kasat mata, ya kan? Apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Jadi manusia selalu melihat casing. Nah, terhadap mereka yang kaya kita begitu segan dan hormat, tetapi terhadap mereka yang biasa, apalagi miskin, kita cenderung meremehkan dan memandang rendah. Kristus pun mengalami hal yang demikian, yaitu dipandang remeh atau sebelah mata oleh orang-orang di kampung halamannya. Suatu ketika Kristus datang ke tempat asalnya, yaitu Nazaret, sebuah kota kecil.
tempat di mana Kristus menghabiskan masa kecilnya sampai ia bertumbuh menjadi dewasa. Itulah sebabnya Kristus disebut orang Nazaret. Kalau kita baca di Matius pasal 13 ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Kristus mengajar orang-orang di rumah ibadat dan banyak orang menjadi takjub dan terheran-heran. Dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Mereka juga berkata begini di ayat 56 di Matius pasalnya yang ke-13, di ayat 55 dan 56 dikatakan begini, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Perhatikan Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan bahwa orang-orang Nazaret meragukan dan memandang remeh Kristus. Di pikiran mereka, Kristus itu tidak lebih dari anak tukang kayu. Akhirnya orang-orang Nazaret menjadi kecewa dan menolak kehadiran Kristus. Karena ketidakpercayaan mereka sendiri, akhirnya tidak banyak mujizat yang Kristus kerjakan di daerah asalnya itu. Sudah bisa lihat di ayat 58. Daud juga mengalami hal yang sama. Ia dipandang sebelah mata atau diremehkan oleh keluarganya sendiri. Ketika Samuel mencari anak-anak Isai untuk diurapi menjadi raja, Isai mengedepankan anak-anaknya yang dipandang layak menurut penilaian jasmania untuk menjadi seorang raja dan mengesampingkan Daud. Tapi perhatikan, kita harus ingat Bapak Ibu, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tertulis di 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukankah banyak orang Kristen bersikap demikian? Yaitu suka sekali membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya atau melihat rupa. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memandang rendah orang lain itu sama artinya menghina Tuhan, Sang Pencipta. Amin. Karena itu kita tidak boleh memandang muka, membeda-bedakan. Sebagaimana Allah memandang manusia itu dengan penuh kasih sayang, kita juga harus memandang seperti itu dengan tidak membeda-bedakan. Apa jadinya kalau Allah membeda-bedakan manusia, memandang muka? Maka saya ini tidak masuk hitungan. Tetapi karena Tuhan mengasihi semua orang dan mau menyelamatkan semua orang, asalkan orang itu merespon dengan iman. Saya pun ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, ada kerinduan untuk membaca Alkitab. Dari membaca saya menemukan, saya merespon dengan iman. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga keselamatan menjadi bagian pasti dalam hidup saya. Juga saudara. Nah, karena itu pesan yang mau disampaikan hari ini adalah jangan kita membeda-bedakan. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan itu mau melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Karena ketidakpercayaan orang-orang yang ada di Nazaret, maka Kristus juga tidak melakukan banyak mujizat di daerah itu. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa yang pertama, jangan membeda-bedakan orang. Yang kedua, jangan tidak percaya. Dengan tidak percaya, kita membatasi kuasa Allah dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diajarkan yang pertama, jangan membeda-bedakan manusia, sesama manusia. Sebagaimana Engkau mengasihi semua orang, demikian juga kami harus memandang sebagaimana Engkau memandang. Engkau memandang dengan kasih, kami pun juga harus memandang dengan kasih. Juga diajarkan kami ketidakpercayaan orang-orang yang ada di Nazaret membuat Kristus tidak banyak melakukan mujizat. Maka pesan yang kami tangkap pada hari ini, ketidakpercayaan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea. Kiranya hari ini hari yang berkemenangan, hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan sukacita.
Tuhan mengerjakan terobosan-terobosan dalam hidup kami. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, dan kami melihat kuasa Tuhan berlaku atas hidup kami karena kami percaya sungguh-sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami